Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sesama pedagang beras. Alhamdulillah, hari ini harga beras udah mulai ada yang turun ya. Nah, untuk Anda yang masih pemula pasti merasa sedikit bingung gitu ya. Saat harga beras turun, bagaimana dengan stok beras yang masih pembelanjaannya pas masih mahal gitu ya. Kalau stok beras banyak gitu kan, sekarang turun, tentu ada beras yang masih stok beras yang masih ada dengan harga yang misalnya belanjanya pas waktu mahal gitu ya. Seperti contoh nih, ini yang di belakang saya ini stok beras saat belanja masih mahal, sama yang ini masih mahal nih ya. Sedangkan yang ini ya, yang ini pas belanjanya murah gitu ya. Nah, jika kalian pemula, kalian jangan panik, jangan bingung ya jika mengalami hal seperti itu. Karena ya ini udah menjadi suatu resiko ya, kompensasi bagi seorang pedagang beras gitu ya, bagi seorang pedagang. Bukan hanya beras ya, mungkin dengan produk-produk lain yang bersifat stok menyetok gitu ya. Karena ya ini sudah saya prediksi bakal terjadi seperti ini gitu ya. Jadi akan pas beras terus naik ya, terus mahal, jadi stok di toko itu dikurangi gitu ya, untuk menjaga kestabilan harga gitu ya, untuk menjaga penurunan harga. Dan perlu kalian ketahui juga ya, jika kita mau berjualan tentu kita juga harus mengalami naik turun gitu ya, pasang surut, untung rugi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk dunia bisnis beras gak pernah rugi gitu ya. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, ini beras yang ini ya pernah naik atau naik ya, tapi pas kejadian naik itu kita juga atau saya juga di sini udah ada stok yang masih belanja murah gitu ya. Pas kita belanja stok banyak gitu ya, kita belanja stoknya banyak, begitu tidak lama kemudian harga naik ya, kita ikut naik dong, padahal ini masih murah ya kan. Jadi ya itu timbal balik ya, timbal baliknya. Jadi pas kita stok banyak, belinya murah, kemudian tiba-tiba naik, ya itu keuntungan kan buat kita. Nah sekarang kebalikannya, begitu kita stok tiba-tiba turun dan ada beras yang masih mahal. Dan saya dan mungkin semua pedagang juga ya, kalau harga beras lagi mahal itu kan stok pasti dikurangi ya. Nah, karena ya memang bukan dikurangi ya, setiap apapun jenis barang ataupun beras eh, mahal itu karena banyak permintaan, stoknya sedikit dari distributor atau dari produsen. Nah sekarang begitu turun atau agak murah, stok banyak, permintaan kadang-kadang berkurang gitu ya. Nah sekarang juga kita agak terus minta dikirim kita, sampai nanti benar-benar harga stabil gitu ya. Nah seperti itu ya. Kemarin pernah saya stok banyak pas murah, kemudian harga naik, ya itu kan keuntungannya bisa berlipat. Nah sekarang pas harga beli mahal tiba-tiba turun, ya kita masih bisa untung gitu ya. Paling kita mengurangi harga jual sedikit gitu ya, keuntungan sedikit. Karena ya kita juga kalau terlalu ditahan harga, ya kita lihat pasaran. Kalau memang semua wilayah udah turun, semua toko udah turun, ya kita ikutin gitu. Tapi ya karena ya turun juga gak begitu anjlok gitu ya, bertahap, jadi kita masih bisa untung gitu. Sambil ya sekarang kita nunggu lagi sampai harga beras yang agak murahan lagi gitu.
Ini kan saya belanja baru sekali ya, dapat harga murah, harga turun. Ya nanti belanja yang nanti apakah masih mau bisa turun lagi atau enggak ya. Ya memang prediksi dari sekarang itu ya sekitar 1 bulan lah. 1 bulanan lagi insya Allah ya, kalau nggak ada kendala ya akan terjadi masa panen raya gitu. Dan itu diprediksi bakal turun lagi. Jadi begitu ya, kita sebagai pedagang apalagi Anda pemula ya jangan panik kalau harga beras sudah mulai turun. Karena turunnya juga nggak langsung gitu ya, berangsur gitu. Seperti itu ya, nanti kalau mentok-mentoknya misalnya udah ada sisa, harga semakin menurun ya nanti kita lakukan pengoplosan teman-teman ya. Jadi misalnya ini pas maha itu yang itu murah ya kita oplos, nanti kita ambil tengahnya ya kita pasarkan lagi sesuai dengan harga yang beredar pas lagi turun gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik ya, sejujurnya ya jual beras gak pernah ada rugi karena ini makanan bahan pokok gitu ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Apalagi kalau masih pemula, masih stoknya sedikit ya jual beli eceran gitu, jangan sampai jadi khawatir. Saya juga di sini yang stoknya banyak ya tidak pernah khawatir karena paling sedikit berkurang keuntungan ya. Misalnya kalau kita ambil 20.000 per karung ya kita kurangi jadi 15.000. Tapi yang murah kan naik. Ya kita masih bisa imbas gitu ya. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya kalau mau jualan beras itu kita harus tahu kapan kita menyetok beras, kapan kita mengurangi stok. Dan memang ya akhir-akhir ini ya pas harga terus melambung ya, sekelas senior juga ya toko beras yang udah malang melintang itu kewalahan karena naiknya tidak bisa diprediksi. Tapi ya sebentar lagi akan masa panen raya, nah itu siap-siap harga beras bakal turun. Oke ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.